Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fauzi Harmen, Rici Lala, dan Torik Ramadan dengan dosen pembimbing Ibu Reni Endang Sulasri, SE MSI, akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Tanpa basa-basi, langsung aja ke videonya. Enjoy! Definisi pasar oligopoli. Oligopoli atau yang biasa disebut dengan pasar oligopoli ini merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pebisnis yang baru memulai bisnis mereka. Oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna. Alasan mengapa oligopoli disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna adalah karena di dalam area pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Sehingga untuk tetap bertahan, para pebisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembeli. Contohnya adalah produk rokok. Di Indonesia, angka perokok aktif sangat tinggi, sedangkan perusahaan yang memproduksi rokok tidak banyak. Hal ini bisa disebut pasar oligopoli karena jumlah produsen dan konsumen tidak sebanding. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, memiliki 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau sama. Yang ketiga, harga barang hampir sama. Yang keempat, produsen baru sulit untuk masuk. Dan yang terakhir, strategi pemasaran harus matang. Jenis pasar oligopoli. Jenis oligopoli yang pertama adalah pasar homogen. Dalam oligopoli homogen, barang yang dipasarkan hanya memiliki satu macam, tetapi memiliki banyak pilihan atau banyak varian. Perbedaan harga antara satu produk dan produk lainnya juga tidak terlalu jauh. Kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli terdiferensiasi maksudnya adalah jenis pasar yang menjual barang yang hanya satu macam, tetapi harganya tidak perlu menyesuaikan dengan harga produsen yang lainnya. Jadi perbedaan harga cukup terasa di antara oligopoli terdiferensiasi ini. Pasar oligopoli non-kolusi. Maksud dari oligopoli non-kolusi adalah jika ada produsen yang ingin memainkan harga, maka ia perlu melihat perkembangan produsen lainnya sebagai kompetitor usaha. Tujuannya adalah agar tetap berkembang dan produsen lainnya tidak dapat mengikuti jejaknya. Bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila satu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ketika produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Biaya produksi yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan biaya produksi yang berbeda. Yang pertama, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi. Para pekerjanya sudah lebih berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan ini dapat menaikkan produktivitas pekerja. Dan yang terakhir, perusahaan lama sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan dari pasar oligopoli, yaitu persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak hanya banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Adapun kekurangan dari pasar oligopoli. Pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar atau biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir, sering terjadi perang harga antar produsen.